Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara putra Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengapresiasi keputusan Rapimnas Partai Golkar yang mengusung dirinya sebagai bakal calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Partai Golkar atas dukungan ketum partai dan seluruh kader untuk dirinya maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Selanjutnya, Gibran menyatakan akan berkoordinasi dan menindaklanjuti hasil Rapimnas Golkar dengan Prabowo Subianto. Kepada keluarga besar Golkar, saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Ya, Gibran terlihat menghadiri deklarasi relawan Indonesia memanggil Gibran di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat yang digelar malam ini, saudara. Kehadiran Gibran disambut ratusan warga dari berbagai kalangan usia dan profesi. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi. Selamat malam, Mas Airlangga. Mas Airlangga, boleh dinyalakan dulu, nampaknya masih tertekan tombol mute-nya. Sudah. Mantap. Oke, terima kasih Mas Airlangga. Oke. Mas Airlangga, Baik, ini ya. di luar keriuhan sambutan dari Golkar, sambutan dari para relawan tadi, tapi kan pertanyaannya sama. Setelah Golkar resmi mengusung Gibran jadi bacawa pres Prabowo, dan ini menjadi besar karena yang mengusung adalah Golkar, begitu ya. Tapi sampai saat ini juga kita bicara, belum ada deklarasi secara resmi. Anda melihatnya ini mengartikannya apakah memang koalisi ini belum sepakat? Iya, kalau saya lihat, kalau saya pikir bahwa penentuan cawapres dalam pasangan ini, pasangan Prabowo yang akan dijadikan sebagai wapres ini sangat ketat dan sangat rumit karena kita melihat bahwa di dalamnya ada partai-partai politik yang sama-sama memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk menjadi cawapres, tokoh-tokohnya. Tapi sepertinya pada saat terakhir ini maka yang kemudian menjadi konsensus dari berbagai macam pilihan partai politik adalah Gibran Rakabuming. Ini akan menjadi, saya pikir, semua partai politik dari koalisi Prabowo akan mendukung pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dari pasangan Prabowo. Akan berarti belum. Yang ditunggu apa? Yang menjadi pertimbangan bagi sisanya apa? Kalau Yusril kan tadi PBB sudah mengatakan mendukung. Gibran juga sebenarnya sudah ketemu sama Zulhas ya. Tapi kan PAN belum juga deklarasi. Anda melihat ini nunggu apa? Iya, saya pikir ini sudah kira-kira kalau sampai sekarang sepertinya sudah akan mencapai titik kompromi gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa sepertinya hal itu telah melalui sebelumnya juga melalui proses yang cukup ketat. Karena masing-masing dari partai tersebut ini memiliki calonnya masing-masing. Dan tentunya dalam hal ini kita bisa melihat bahwa prosesnya baru bisa dinegosiasikan, didapatkan kompromi pada titik akhir menjelang hari pencalonan. Nah, di sini saya melihat bahwa sepertinya setelah ini yang juga ketat selain Golkar adalah PAN dan juga kemudian Demokrat. Nah, yang menarik dari proses pencalonan ini adalah bahwa Mas Gibran Rakabuming itu dimunculkan dari Golkar. Mengapa kemudian Golkar yang dimunculkan? Karena Golkar dalam koalisi ini memiliki suara yang cukup besar dan sangat besar. Sehingga setidaknya di sini kita bisa melihat sejak awal Gerindra dan Golkar sudah sepakat sehingga proses-proses dialog dan kemudian penentuan cawapres tidak memberikan ruang dan kemungkinan dari partai-partai yang lainnya untuk membelah atau membangun koalisi baru. Sehingga di sini titik akhirnya kompromi itu adalah bahwa mau tidak mau
bagian dari koalisi Prabowo, Pak Prabowo ini akan mendukung dari Mas Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Karena setidaknya dua partai yang sangat besar masuk top 3 dari pemilu Pilpres 2019, yaitu Gerindra dan Golkar sudah menyepakati Mas Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Oke, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa PAN juga sebenarnya mengusung Erick Thohir begitu ya, nama yang santer, kemudian juga bahkan ada nama Kofifa dianggap bisa lebih mampu menaikkan elektabilitas Prabowo kalau nanti maju di Pilpres 2024. Menurut Anda, berarti ini cuma tinggal kompromi, berarti dua nama tadi sebenarnya sudah Sebetulnya bisa. sudah, tinggal secara technically dua partai-partai yang lain yang belum mengusung dalam prosesnya nanti akan kemudian dicari prosesnya secara formal, mereka akan mengusung nama Mas Gibran. Mereka akan mengusung nama Gibran. Anda optimis sekali bahwa ini akan terjadi ya? Iya, kalau saya melihat prosesnya sudah berlangsung dan kemudian kekuatan-kekuatan besar dalam aliansi, dalam koalisi Pak Prabowo itu juga kemudian sudah sepakat, dan yang lain juga tidak ada tendensi atau indikasi penolakan yang cukup keras di publik. Saya pikir hari ini sudah mencapai kata sepakat, tinggal bagaimana proses itu kemudian secara formal dan secara teknis itu kemudian ditampilkan untuk diusung menjadi pasangan. Oke, karena tentu partai koalisi ini punya pertimbangan juga bagaimana kotel efek untuk diharapkan bagi partai mereka nantinya. Kalau Anda melihat ini kan Gibran sampai tadi terakhir keluar dari Rapimnas ini kan juga belum buka suara secara jelas soal statusnya di PDIP, keluarga lama begitu ya. Menurut Anda ini akan jadi penghalang atau justru malah ini yang ditunggu administrasi? Iya, saya pikir di sini selain persoalan administrasi, Mas Gibran Rakabuming juga sangat berhati-hati untuk memberikan statement soal PDI Perjuangan. Karena mau tidak mau secara faktual, berarti kan sudah head to head, sudah berseberangan. Tapi kemudian statement yang muncul itu juga akan menentukan bagaimana citra di hadapan publik dari Mas Gibran Rakabuming terkait dengan Pilpres 2024. Karena kalau kita lihat misalnya publik sudah membangun persepsi pada saat terkait dengan bahwa proses pencalonan itu terhubung dengan kontroversi di Mahkamah Konstitusi. Ya. Hubungan dengan kasus penerimaan gugatan. Nah, ini tentu membawa problematik dan persoalan. Apabila kemudian statement atau pernyataan Mas Gibran Rakabuming itu tidak hati-hati terkait dengan persoalan, salah satunya adalah relasinya dengan PDI Perjuangan, tentunya ini akan menjadi persoalan baru bagi Mas Gibran Rakabuming dalam kemudian tampil dalam Pilpres 2024. Oke, jangan sampai salah langkah, salah bicara, akhirnya justru malah menurunkan elektabilitas begitu. Kalau terakhir, menurut Anda kapan deklarasi ini akan dilakukan oleh Prabowo dan juga Gibran? Saya pikir bahwa bisa jadi besok, Minggu atau Senin. Senin ya? Menunggu putusan MK dong berarti ya? 2 hari ini. Iya, betul. Oke, baik kalau begitu. Senin kita akan lihat apakah benar-benar akan deklarasi sekaligus juga menanti bagaimana status Gibran sebenarnya. Akankah kemudian dia menjadi kader Golkar karena Golkar yang mengusung sebagai bacawa pres. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Mas Erlangga Pribadi, pengamat politik dari UNAIR. Terima kasih. Selamat malam. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam.